waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita berada di perhimpunan orang-orang benar. Amin. Saudara dan saya ada di tempat ini tidak kebetulan. Saudara dan saya ada di tempat ini karena mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari 2 Korintus 1. Firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu di dalam Yesus mendapat bagian berlimpah-limpah. Yang akan kita baca dari 2 Korintus 1. Kita akan membacanya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Di dalam Yesus mendapat bagian yang berlimpah-limpah. Yang ketemu katakan amin. Di sini perikopnya dikatakan ucapan syukur. Kita baca mulai ayat yang ketiga, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari siapa saudara? Yang kami terima sendiri dari Allah. Yang kelima, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Amin. Di dalam Yesus mendapat bagian yang berlimpah-limpah. Katakan sama-sama 2, 3. Di dalam Yesus mendapat bagian yang berlimpah-limpah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya berlimpah itu, berlimpah itu apa tuh saudara? Duit wokeh, wis oke, sik ditambahin. Itu yang dikatakan berlimpah-limpah. Wis punya banyak, tapi masih juga dikei, disoi berkat dari surga. Berbeda dengan yang namanya kecipratan. Ya, kecipratan. Oh, aku kecipratan mangga dari ibu anak. Yang namanya kecipratan itu cuma beberapa biji, enggak banyak. Tetapi kalau berlimpah-limpah itu banyak, ya, banyak. Wis kebak mencep-mencep seperti air aqua ini ya, sudah penuh, tetapi dari atas masih suka disoi, sehingga saudara dan saya menjadi saluran berkat. Itu yang dikehendaki Tuhan ya. Saudara dan saya hidup diberkati dan menjadi saluran berkat. Tapi bukan cuma berkat materi saja. Tuhan mau ketika saudara dan saya dibawa Tuhan melewati yang namanya lembah kelam, proses itu Tuhan izinkan. Tuhan mau supaya saudara dan saya mendapat berlimpah-limpah yang namanya penghiburan dari surga. Berbeda dengan dunia ya. Ketika melewati proses, ketika melewati yang namanya lembah kelam, semakin kalau istilahnya itu wajahnya itu panjang seperti atas. Itu perbedaan anak-anak Tuhan dengan di luar sana. Tuhan izinkan
Tuhan izinkan seringkali, kenapa kok ikut Tuhan kok harus melewati yang namanya kesulitan hidup, yang namanya proses, yang namanya pergumulan. Tuhan mau ketika Tuhan membawa saudara dan saya di dalam pembentukan, di dalam proses, di dalam lembah air mata, supaya penghiburan yang dari surga itu Tuhan alirkan memenuhi kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mengalami melimpah, katakan melimpah dengan penghiburan yang bersumber dari surga. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya katakan nek kecipratan itu ya cuma beberapa biji, lain dengan saya pemilik kebun atau pohon mangga itu. Bisa saya ciprat-cipratan kemana-mana, bisa saya buat jus, tidak enteng-entengnya, bisa saya rusak, bisa tidak habis-habisnya. Karena apa? Saya punya pohon sendiri, saya punya kebun sendiri. Itu arti yang dinamakan berlimpah-limpah. Saudara mau kecipratan atau berlimpah-limpah? Berlimpah-limpah. Saya pun juga mau mengalami yang namanya berlimpah-limpah, bukan cuma cipratan. Di dalam Yesus mendapat bagian yang berlimpah-limpah karena kebenaran berkata. Alkitab berkata, firman Tuhan mengatakan Yesus kaya rela menjadi apa? Miskin, supaya saudara dan saya yang melarat miskin dijadikan apa? Berlimpah. Nanti kita akan bahas yang namanya kelimpahan itu tidak berbicara uang, kekayaan saja, ya. Tuhan mau supaya kehidupan saudara dan saya berlimpah rohani maupun jasmani. Karena Dia kaya, Yesus kaya, rela menjadi miskin supaya saudara dan saya yang miskin dijadikan menjadi kaya. Amin. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Katakan, Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus anakku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Katakan, bagi Yesus Tuhanku. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya kehidupan saudara dan saya mengalami, mengecap, mengalami dan menikmati yang namanya di dalam Yesus mendapat bagian
berlimpah-limpah. Kuncinya apa? Kuncinya sederhana, dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan. Kalau saudara dan saya menanggalkan yang namanya kedagingan, tidak mungkin. Tetapi ketika saudara dan saya berjalan dalam tuntunannya, yang mustahil, yang tidak mungkin itu Tuhan buat menjadi mujizat besar. Amin. Kuncinya yaitu tetap bersyukur saat melewati ujian atau proses. Tetap bersyukur saat melewati ujian atau pembentukan atau proses. Ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama, masih di 2 Korintus 1. Kita akan membacanya ayat yang ke-6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Betul? Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dikatakan jika kami menderita, hal itu menjadi apa, saudaraku? Menjadi penghiburanmu dan keselamatanmu. Betul? Ikut Tuhan itu bukan berarti bebas dari yang namanya penderitaan badani. Kenapa banyak orang kecewa? Karena salah mengerti. Loh, aku sudah ikut Tuhan, kok mengalami seperti ini? Sekali lagi, dengan kasih Tuhan saya katakan, ikut Tuhan, mengiring Tuhan itu bukan berarti bebas, lepas dari yang namanya penderitaan badani. Banyak orang kecewa kepada Tuhan. Bu Ana, aku sudah minta kepada Tuhan supaya sakitku ini lebih sembuhkan. Lama banget, Bu. Saya sudah berdoa, saya sudah meminta kepada Tuhan, tetapi pancet ae, Bu, podo ae, Bu, belum disembuhkan, Bu. Bu Ana, saya sudah minta sekian lama kepada Tuhan supaya pergumulanku ini segera selesai. Buntu jalan Bu, buntu hati, tetapi Bu, jalanku masih tertutup, aku masih sakit, masih dalam pergumulan, jalanku isek peteng, Bu. Aku kecewa, Bu, sama Tuhan. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena pemikirannya, kalau ikut Tuhan itu lancar kabeh, doa langsung dikabulkan memang. Ada saat-saatnya begitu saudara dan saya berdoa langsung dikabulkan, bahkan masih kepengen belum terucap ya, cuma di dalam hati Tuhan sudah kabulkan. Tetapi ada juga ya doa-doa yang masih dipending Tuhan ya, bukan berarti Tuhan ngulur-ngulur, tetapi ingat, waktu Tuhan itu percayalah waktu yang terbaik. Waktunya Tuhan itu waktu yang terindah. Amin. Seperti pujian mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah untuk dimengerti. Aku tak ngerti Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Makanya seringkali di tempat ini ya saya suarakan, saya sampaikan, ayo Bapak Ibu Saudara, minta kepada Tuhan, jangan cuma kesembuhan, jangan berkat, jangan minta dibukakan jalan ke saya, itu tidak salah. Memang kita harus minta kepada Tuhan, tetapi yang lebih terpenting, mintalah kepada Tuhan, yaitu apa? Beri aku Tuhan hati yang paham. Ini sangat penting saudara, sehingga ketika saudara dan saya melewati doa kok belum dijawab, doaku kok
Tuhan aku minta sembuh kok belum disembuhkan. Ketika saudara dan saya diberi hati yang paham, saudara mengerti, saudara paham waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau saudara dan saya tidak diberi hati yang paham, isinya apa? Ngomel, protes, sehingga adanya apa? Kecewa sama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan menyamakan Tuhan itu seperti gunung kawi, ya, seperti gunung kawi. Sehingga ketika minta sesuatu kepada Tuhan belum dikabulkan, mulai keluar cari ilah-ilah lain di luar sana yang pada dasarnya itu bukan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kecewa. Kenapa? Karena tidak memiliki hati yang paham. Saudara dan saya perlu minta kepada Tuhan, yaitu apa? Beri kepada Tuhan hati yang paham. Dan saya secara pribadi ketika melewati yang namanya proses Tuhan, pelajaran apa Tuhan yang bisa aku tangkap di dalam aku melewati pergumulan? Itu sangat penting, saudara. Sangat penting. Sehingga di dalam melewati proses pergumulan, saudara itu menangkap yang namanya, oh, peristiwa yang indah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Apapun yang Tuhan sedang dan terus kerjakan, dan seringkali aku tidak mengerti Tuhan, aku tidak paham, seperti Bu yang mengatakan tadi ya, indah rencana Tuhan, tetapi itu mudah untuk dikatakan, sulit untuk dilakukan. Betul? Betul, aku tidak mengerti Tuhan, tetapi ketika saudara dan saya minta, percayalah Tuhan pasti akan memberikannya. Diminta apa? Hati yang paham. Saudara dan saya tidak terus ngomel. Ngomel protes itu bukan pertolongan, bukan jalan keluar. Justru membuat Tuhan semakin gerah. Ya, saudara dan saya memiliki hati paham. Meskipun sedang menempuh jalan, tetap Engkau adalah Tuhan dan Raja. Meskipun aku ya saat ini sedang bergumul, sakitku belum disembuhkan, aku tetap memperkatakan Engkau adalah Tuhan dan Raja. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ketika saudara dan saya minta kepada Tuhan, sembuhkan sakit penyakitku, bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit, tetapi seringkali didapati Tuhan ya, anak-anak Tuhan keluar dari ibadah, mulutnya berbeda. Piye Bu, piye Pak, isik loro, isik cekot-cekot. Seharus itu yang dinamakan saudara mementahkan doamu sendiri. Seharusnya bagaimana? Meskipun sakit penyakit saudara belum disembuhkan, saudara keluar dari ruangan doa ini, sudah minta kepada Tuhan, sudah memperkatakan, bilur-bilur-Mu Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit. Nah, di dalam perjalanan menunggu waktu kesembuhan itu terjadi,
hati-hati dengan pintu gerbang mulut ini. Perkataan yang mendatangkan mujizat. Jika kita tanya bagaimana Bu sakitnya, bagaimana Pak sakitnya, puji Tuhan sudah semakin baik. Tolong ya, terus dibantu di dalam doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah memberi obat ketika anak-anaknya meminta kesembuhan. Tuhan sudah memberikan jaminan kesembuhan. Tuhan sudah memberikan obat dari surga itu supaya semua anak-anaknya didapati sehat. Nah, obatnya apa? Obat yang dari surga itu apa? Yang Tuhan sediakan buat setiap anak-anaknya yang meminta mujizat kesembuhan. Kita lihat obat dari surga itu seperti apa? Kita buka sebentar. Inilah obat dari surga yang menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya, yang menyembuhkan, mendatangkan mujizat buat setiap anak-anaknya yang meminta mujizat kesembuhan. Inilah obatnya. Amsal 3, kita baca Amsal 3. Ini obat dari surga yang sudah Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya yang meminta, tidak pilih-pilih, ya, semua, ya, bagi semua yang meminta Tuhan berikan obatnya, obat kesembuhan. Sudah ketemu Amsal 3? Yang ketemu katakan amin. Amsal 3, kita akan membacanya ayat yang kelima. Inilah kapsul obat mujizat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amsal 3 ayat yang kelima, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kapsul dari surga, obat dari surga yang bisa menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Obatnya apa saudara? Percaya kepada Tuhan dengan bulat hati, dengan sepenuh hati, ya, bukan cuma separuh hati. Separuh hati ya seperti tadi, waktu doa, di ruangan doanya menggebu-gebu, tetapi begitu keluar dari ruang doa, perkataannya sudah beda, perkataannya lain. Itu yang dimaksudkan percaya kepada Tuhan dengan separuh hati. Tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, meskipun mujizat belum terjadi, kalau saudara dan saya percaya dengan sepenuh hati, menjaga yang namanya pintu gerbang mulut ini, jangan mementahkan, ya, doa-doamu jangan dimentahkan dan perkataanmu sendiri, tetap berkatakan, ya, semakin hari semakin baik. Yang dinamakan itu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan separuh hati. Kalau saudara percaya dengan separuh hati, maka bisa dipastikan banyak anak-anak Tuhan kehidupannya akan dihimpit dengan yang namanya kekhawatiran. Ya, berbeda dengan percaya ini. Seperti tadi, kalau percaya mujizat belum terjadi, belum disembuhkan, tetapi perkataannya yaitu perkataan yang mendatangkan mujizat. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya,
sudah sediakan, yaitu percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan cuma separuh. Obat yang kedua, kapsul yang kedua yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, buat setiap anak-anak yang minta mujizat kesembuhan. Obatnya apakah itu? Obat yang kedua masih di Amsal 3. Kita akan baca ayat yang ke-6. Inilah obat yang kedua. 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Obat yang kedua apa, saudara? Obat yang kedua yaitu apa? Akui Tuhan dalam segala laku. Apapun yang saudara dan saya lakukan, akui dia bahwa Tuhan akan meluruskan jalan. Seringkali ya saudara, bahkan saya pernah mengalami, aku sudah berdoa, sudah melibatkan Tuhan, loh lah kok tambah babak belur wayak ngene, lah kok tambah koyak ngene tadi nih. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting saudara dan saya, seperti yang dikatakan, akui dia. Artinya apa? Saat aku duduk, saat aku bekerja, saat makan, saudara dan saya mengakui Tuhan. Artinya bersyukur, aku bersyukur Tuhan bisa menikmati duduk santai di tempat ini. Kenapa? Saudara, banyak di luar sana tidak bisa duduk oleh karena apa? Udunun. Betul, orang naik udunun ya. Saya dulu pernah sangka tidak nyaman duduk sebentar, geser sana sebentar, lihat ini ya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan bisa menikmati duduk santai. Aku bersyukur kepadamu Tuhan kalau sampai hari ini seluruh keluargaku tidak ada yang nganggur, semuanya bekerja, karena di luar sana banyak orang sedang nganggur, banyak orang tidak bisa bekerja. Ya, kita bersyukur. Ada yang tidak bekerja karena nganggur, ada yang tidak bisa bekerja karena sakit. Maka dari itu akui dia di dalam segala yang kau lakukan dan saya lakukan saat bekerjaku. Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan kalau sampai hari ini aku masih bisa bekerja. Nah, saya tidak bekerja Pak Bu Ana. Nah, apapun yang aku dan saya lakukan saat masak, mungkin aku bersyukur kepadamu Tuhan. Saat nyapu, mungkin aku bersyukur kepadamu Tuhan bisa masak, bisa nyapu, karena saudara dan saya dalam keadaan sehat. Amin. Aku bersyukur kepadamu Tuhan kalau hari ini aku bisa menikmati makanan. Karena di luar sana banyak orang tidak bisa makan. Di luar sana punya banyak makanan tetapi tidak bisa menikmati makanan. Karena apa? Sakit. Saudara dan saya bersyukur. Itu yang dinamakan apapun yang saudara dan saya lakukan, akui dia. Maka Tuhan Allah akan meluruskan jalan. Sekali lagi, meskipun seringkali ya, bukan berarti kalau sudah mengakui dia semuanya jalan tol lancar-lancar, tidak demikian ya. Kalau dikatakan maka Tuhan akan meluruskan jalanmu yang selama ini mungkin jalanmu belok ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, ketika saudara dan saya mulai belajar mengakui dia dalam segala apa yang kita lakukan, firman yang berkata Tuhan akan meluruskan jalan kita. Amin. Amin. Apapun yang kita lakukan, kita melibatkan Tuhan, kita akui dia, maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Yang percaya katakan, Tuhan akan meluruskan jalan kita karena ada tuntunan Tuhan, ada tuntunan bimbingan Tuhan. Amin. Seperti pujian mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Yang ketiga, obat yang Tuhan sediakan buat setiap anak-anaknya yang meminta mujizat kesembuhan, yang meminta mujizat jalan yang buntu itu dibukakan. Kalau tadi yang pertama percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan yang kedua yaitu apa? Akui Dia di dalam setiap. Dan yang ketiga, obat yang ketiga yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya masih di Amsal 3. Kita akan membacanya ayat yang ke-7. Inilah kapsul atau obat yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amsal 3 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ojo menganggap dirimu sendiri bijak. Amin. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, seringkali banyak orang apakah melintih, keminter. Tuhan tak suka. Ya, Tuhan tak suka. Jadilah pribadi yang rendah hati. Haleluya. Dan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Itulah yang akan apa? Menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Jadi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saudara dan saya. Tuhan sudah menjawab. Tuhan sudah berkata-kata. Tuhan berkata-kata melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya. Melalui firman-Nya. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi aku sudah berdoa Bu Ana, Tuhan kok tidak jawab, Tuhan tidak sembuhkan. Yang menyembuhkan tubuh saudara dan saya, yang menyembuhkan, membuat tubuh saudara dan saya sehat, segar, tulang-tulang kita kuat, yaitu apa? Yang pertama percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan yang kedua akui Dia di dalam segala lakumu, dan yang ketiga janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Amin. Tuhan kita ajaib. Tuhan ajaib. Tuhan sudah memberikan. Makanya sekali lagi saya katakan, minta kepada Tuhan itu hati yang paham. Meskipun firman Tuhan sudah dibaca ribuan kali, setiap kali saudara dan saya membaca ulang, firman itu berbahasa, memberikan hikmat yang selalu baru. Ya, setiap kali kita membaca. Makanya minta kepada Tuhan hati yang paham. Tuhan ajaib. Amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yesus Engkau ajaib. Yesus Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan
pasti ada bagiku. Sungguh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan, pulihkan jiwaku. Mujizat pasti ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan mujizat, mujizat pasti ada bagiku. Haleluya. Mujizat itu Tuhan alirkan, berikan, kerjakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Asal saudara dan saya melakukan, katakan melakukan. Yang pertama tadi percaya dengan sepenuh hati. Akui dia dalam segala laku. Jangan menganggap dirimu sendiri. Amin. Masih di 2 Korintus, kita kembali ke 2 Korintus 1. Mari kita akan membacanya ayat yang keempat. 2 Korintus 1 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama 2, 3. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan melewati yang namanya proses pergumulan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak nyaman, ya, buat kehidupan saudara dan saya. Satu tujuan Tuhan, supaya saudara dan saya menerima, katakan menerima yang namanya penghiburan secara pribadi, bukan kata pendeta, ya, bukan kata pendoa, tetapi Tuhan mau ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami yang namanya lembah kelam, supaya penghiburan yang bersumber dari surga itu dialirkan, mengalir, memenuhi kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara percaya akan mengalami hal itu? Ingat, orang yang sehebat apapun berdoa, ya Bu, hebat loh Bu, berdoa. Kalau di luar sana kan cuma berapa kali, aku sampai beberapa kali sampai dengkulku melontos Bu. Tetapi ya, kalau keluar dari ruang kamar, bicaranya lain, ingat itu akan membatalkan bahasa kerennya, membatalkan, nyetek doa-doa saudara sendiri. Maka dari itu jaga yang namanya pintu gerbang mulut ini. Meskipun belum melihat rencana Tuhan yang indah itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, bagian kita tetap percaya, bukan separuh, bukan sepenuhnya. Tetapi walaupun Tuhan sampai detik ini Tuhan, aku belum melihat Tuhan yang indah itu Tuhan terjadi, digenapi di dalam kehidupanku. Tetapi bagian saudara dan saya yaitu apa? Percaya, katakan percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, terus namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas
kau ada untukku. Ini rahasianya saudara ya. Untuk janjinya yang indah itu digenapi meskipun ya belum kelihatan indah, kok tambah berantakan seperti ini Bu Ana. Bagian saudara dan saya tetap percaya. Amin. Karena harus kata api-api itu bukan iman namanya. Justru kabeh berantakan, jalannya peteng masih tertutup, disitulah ujian iman kita. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin. 2 Korintus 1 ayat yang keempat yang barusan kita baca. Tuhan izinkan saudara dan saya seringkali mengalami penderitaan supaya saudara dan saya di dalam peristiwa yang tidak enak itu mengalami secara pribadi ya, mengalami secara pribadi perjumpaan, pengalaman, pertolongan dari Tuhan. Amin ya. Supaya di dalam peristiwa yang tidak enak, di dalam pergumulan yang begitu menyesakkan, yang namanya penghiburan dari surga itu Tuhan curahkan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan buat saudara dan saya. Supaya perjalanan kehidupan saudara dan saya bisa, katakan bisa, menjadi saluran berkat. Berkat dalam hal apa? Karena saudara dan saya sudah mengalami penghiburan dari surga, mengalami penghiburan secara pribadi, bukan cuma dikotbah. Sehingga ketika saudara berjumpa dengan orang yang sedang bergumul persis maklak seperti yang pernah saudara alami, saudara bisa memberi penghiburan. Begini loh Bu, begini loh Pak, ada puasa, bukan apa, tetapi apa? Kalau orang cuma jiplak, pelayanan atau kesaksian orang itu dikatakan apa? Angpan. Tetapi ketika saudara dan saya mengalami secara pribadi, mungkin bahasa kita sederhana, tetapi ada kuasa. Ada kuasa karena mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Itu tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami yang namanya masuk di dalam penderitaan, supaya penghiburan dari surga itu kita terima. Ketika saudara dan saya berjumpa dengan orang yang mengalami peristiwa yang sama, yang pernah saudara dan saya alami, saudara bisa menjadi saluran penghiburan. Amin. Amin. Di dalam Yesus mendapat apa? Bagian yang berlimpah-limpah dengan cara tetap bersyukur saat melewati ujian. 2 Korintus 1, kita akan baca ayat yang ke-5. 2 Korintus 1 ayat yang ke-5, waktunya berjalan terus. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dikatakan di dalam kesengsaraan kami apa? Menerima penghiburan. Bukan cuma kesipratan penghiburan, bukan punya
dikatakan mendapat penghiburan, tetapi mendapat penghiburan secara apa? Secara berlimpah-limpah, ya. Sehingga saudara dan saya, dimanapun keberadaan kita, bisa menjadi saluran berkat, menjadi penghiburan orang-orang yang sedang mengalami yang namanya pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ya intinya yang dikatakan berlimpah-limpah itu tidak selalu berbicara materi. Betul yang kita baca tadi, berlimpah dalam apa? Apakah uangnya banyak, berliannya banyak, tetapi berlimpah apa? Berlimpah penghiburan. Oleh karena Tuhan izinkan, Tuhan bawa di dalam dapur kesengsaraan. Sekali lagi, yang namanya berlimpah tidak selalu berbicara tentang materi. Punya semuanya, tapi nek uripe telongso ndak banyak berfaedah. Punya semuanya, kalau tidak bisa menikmati, ndak ada gunanya. Amin. Ya, kita bersyukur ya, justru di dalam melewati yang namanya proses, kalau dunia berkata, ngeri ya. Tetapi saudara dan saya berkata, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri ngerinya sama, tetapi yang menjadi perbedaannya itu apa? Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri, sedap, haleluya. Tetapi saudara tidak nelongso oleh karena apa? Menerima penghiburan yang bersumber dari surga. Saudara dan saya menerima berlimpah-limpah, tidak cuma kecipratan, tetapi berlimpah-limpah penghiburan. Itulah yang menjadi kekuatan, katakan kekuatan. Kekuatan saudara dan saya milik Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Firman Tuhan itu ya dan amin, selalu digenapi. Kekuatan di hidupku, saudara dan saya dapat di mana? Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat. Karena apa? Nenek saudara ndelok sih, itu bukan iman. Tetapi ketika saudara dan saya belum melihat mukjizat, tetapi saudara tetap percaya, di situ saudara akan mendapatkan yang namanya kekuatan baru. Kenapa banyak anak-anak Tuhan melokro, semakin lama semakin mundur? Karena belum melihat mukjizat dan kecewa. Ya. Sumber kekuatan saudara dan saya dapat dari mana? Kan ketika belum melihat mukjizat, ketika belum melihat yang namanya pintu pertolongan itu terbuka, tetap percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Sampai kapan, Bu? Sampai Tuhan membuka yang namanya pintu gerbang mukjizat. Haleluya.
Kita akan segera selesai, waktunya sedikit lagi. Kita selesaikan beberapa ayat. 2 Korintus 1, kita akan baca ayat yang ke-9. 2, 3. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada siapa? Kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kenapa Tuhan izinkan hal yang di luar kesanggupan saudara dan saya terjadi? Supaya saudara dan saya tidak menaruh yang namanya kepercayaan diri sendiri. Tuhan seringkali sing wis api diongkrah-angkrek, secara kasat mata dadi morat marit, sing wis cemerlang kaya emas lho Bu, sik dibakar meneh. Percaya sing wis apik menurut saudara dan saya, kalau Tuhan ongkrah-angkrek, percayalah Tuhan akan menjadikan lebih apik. Nek wis kaya emas menurut pandangan saudara dan saya, wis kaya emas lho Bu, kok tambah koyok ini, percayalah ketika Tuhan izinkan dibakar lagi. Kenapa emas dibakar? Supaya lebih cemerlang seperti berlian. Saudara mau berlian atau rumput? Nek rumput itu mudah tumbuhnya, nek air langsung tumbuh, tetapi apa? Karena matahari juga cepat ya. Begitu iman ya, iman anak-anak Tuhan ya. Iman yang seperti rumput jerami mudah terbakar, tetapi iman yang seperti emas, seperti berlian, semakin dibakar semakin murni. Mau berlian? Mahal harganya ya. Saudara dan saya tidak mampu, tetapi kalau saudara dan saya berjalan bersama Roh Kudus, pasti bisa. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, 2 Korintus 1 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama 2, 3. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Amin. Kehidupan saudara dan saya kalau dikuasai dengan yang namanya ketulusan, kemurnian, maka saudara dan saya akan menerima yang namanya apa tadi? Penghiburan, katakan penghiburan. Penghiburan yang berlimpah-limpah. Penghiburan yang berlimpah-limpah yang Tuhan janjikan itu akan Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, perkataan hamba-Mu berhenti sampai di sini. Engkau Roh Kudus, Engkau Roh Penolong akan menolong setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan, Engkau mampukan ya Roh Kudus untuk menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang tetap Tuhan percaya penuh kepadamu, meskipun Tuhan badai kehidupan Tuhan mewarnai kehidupan kami, meskipun kami belum melihat mukjizat, dengan segenap hati kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kita naikkan pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil.